Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 10, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi matematika wajib tentang konsep nilai mutlak. Semangat belajar! Perhatikan cerita pertama berikut ini. Cerita ini tentunya sudah pernah kalian alami ketika kalian menggunakan Google Maps untuk mencari suatu alamat yang kalian belum ketahui tempatnya. Nah, sebagai salah satu contohnya di sini adalah ketika kalian akan menuju ke sekolah dari rumah. Pertanyaannya adalah, apakah kalian pernah memikirkan berapa jarak antara rumah ke sekolah? Pada saat kalian memikirkan jarak tersebut, pernahkah terlintas dalam pikiran kalian bahwa jarak tersebut bernilai positif atau negatif, atau mungkin selalu positif atau selalu negatif? Mengapa demikian? Tentu saja, rasa penasaran kalian akan terjawab dengan menyimak konsep jarak. Perhatikan ilustrasi berikut ini yang berkaitan dengan jarak. Seorang anak bernama Dito akan menempuh perjalanan pergi dari rumah ke sekolah setiap hari. Untuk itu, ia harus menempuh jarak tertentu untuk pergi dari rumah ke sekolahnya. Jarak yang mungkin akan ditempuh oleh Dito pada ilustrasi tersebut dinyatakan dalam bilangan positif, di mana jarak yang ditempuh Dito untuk pergi dari rumah ke sekolahnya adalah sepanjang 900 meter diperoleh dari 500 meter ditambah 300 meter ditambah 100 meter. Perhatikan ilustrasi berikut ini ketika Dito pulang sekolah menuju ke rumahnya. Coba kalian perhatikan ketika Dito pulang dari sekolah menuju ke rumahnya, berlawanan arah dari rumah ke sekolahnya. Sedangkan ketika tadi Dito pergi ke sekolah, berarti kan searah dari rumah ke sekolahnya. Meskipun demikian, jarak yang ditempuh Dito dari sekolah menuju ke rumahnya sama, yakni 900 meter diperoleh dari 100 meter ditambah 300 meter ditambah 500 meter. Berarti baik ketika Dito pergi ke sekolah maupun pulang dari sekolah, jarak yang ditempuhnya sama, yakni 900 meter. Dan tentunya selalu bernilai positif. Jadi, yang namanya jarak, sifatnya adalah selalu bernilai positif. Jadi tidak mungkin yang namanya jarak bernilai negatif. Sebelum kalian lebih mendalami terkait dengan konsep nilai mutlak yang awalnya tadi kita sudah menyinggung terkait dengan konsep jarak, maka berikut ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian capai, yakni 3.1 menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Dan 4.1 yakni menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Berdasarkan KD 3.1 dan 4.1 yang tadi telah disebutkan, maka materi pembelajaran akan terbagi menjadi 3 kegiatan pembelajaran. Pertama, kita akan membahas tentang konsep nilai mutlak, yang sekarang ini sedang akan kita lakukan. Dan yang kedua, kita akan bahas tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Dan yang ketiga, kita akan bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Baiklah, kita akan mulai terkait dengan konsep nilai mutlak yang tentunya tadi kita sudah singgung, dimulai dengan konsep jarak. Sehubungan dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada KD 3.1 dan 4.1, maka sekarang kita akan mempelajari konsep nilai mutlak pada kegiatan pembelajaran satu ini, sehingga diharapkan peserta didik mampu memahami konsep nilai mutlak dan menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Untuk memperdalam terkait dengan konsep jarak yang ada pada di cerita pertama, maka perhatikan cerita kedua berikut ini. Jadi ini adalah garis bilangan yang dianggap sebagai langkah kaki. Jadi ada 2 orang anak bernama Dito dan Dila, di mana mereka sedang melakukan olahraga, kegiatan olahraga. Jadi Dila dan Dito diinstruksikan oleh guru olahraga untuk saling berpunggungan dan maju 4 langkah masing-masingnya. Dito
Silahkan maju 4 langkah. Dila, silakan maju 4 langkah. Nah, coba kalian silahkan perhatikan untuk akhir dari langkah kaki Dito dan Dila. Untuk jarak Dito dari titik 0 sama dengan 4 satuan ke arah kanan. Jadi, jarak Dito dari titik 0 sama dengan 4 satuan ke arah kanan. Artinya 4 langkah ya, jadi Dito tadi maju 4 langkah. Kemudian nilai 4 satuan ke arah kanan dituliskan dengan positif 4. Sedangkan jarak Dila dari titik 0 juga sama, yakni sama dengan 4 satuan, namun ke arah kiri. Jadi nilai 4 satuan ke arah kiri dituliskan dengan negatif 4. Meskipun antara Dito dan Dila saling berlawanan arah, yakni Dito ke arah kanan dan Dila ke arah kiri, namun ketika ditanyakan terkait dengan jarak, maka hasilnya tetap sama, yakni 4 satuan atau 4 langkah ya. Karena ini konteksnya adalah langkah kaki Dito dan Dila. Namun ketika ditanyakan, di manakah posisi Dito saat ini dari posisi diam, yakni dari titik 0. Jadi dianggap bahwa ketika berada di titik 0 artinya adalah diam. Kemudian diinstruksikanlah Dito untuk maju 4 langkah ya. Sehingga ketika ditanyakan di manakah posisi Dito sekarang, maka posisi Dito berada di positif 4. Namun ketika ditanyakan berapakah posisi Dila sekarang, maka posisi Dila berada di negatif 4. Meskipun demikian, jarak antara Dito dan Dila dari titik 0 sama, yakni 4 satuan. Mereka sama-sama maju 4 langkah meskipun berlawanan arah. Jadi ketika ditanyakan jarak, yang namanya arah itu diabaikan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke cerita ketiga. Tadi terkait dengan cerita pertama dan kedua berkaitan dengan jarak. Nah, untuk cerita ketiga, selain berkaitan dengan jarak, juga langsung dihubungkan dengan nilai mutlak. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Jika kita membayangkan apa yang dilakukan oleh si anak ini, maka akan kesulitan. Sehingga kita butuh bantuan, yakni garis bilangan. Kita butuh bantuan garis bilangan untuk memvisualisasikan apa yang ada pada cerita ini. Sehingga untuk mempermudahnya kita butuh yang namanya garis bilangan. Terkait dengan penggunaan garis bilangan, diperlukan ketika kita akan mengetahui posisi si anak sekarang terhadap posisi awal. Yang namanya posisi awal berarti kan di posisi diam, yang dimana titiknya adalah 0,0. Berikut ini adalah garis bilangannya. Nah, dicerita bahwa awalnya si anak itu diam, posisinya diam. Sehingga untuk penggunaan garis bilangan adalah untuk mengetahui posisi si anak sekarang terhadap posisi awal. Artinya posisi yang sekarang terhadap posisi yang berada di titik 0 pada garis bilangan. Nah, ketika kita dihadapi dengan persoalan seperti ini, maka sangat berkaitan dengan arah. Jadi ketika akan mengetahui posisi yang sekarang terhadap posisi awal yang berada di titik 0, maka sangat berkaitan dengan arah. Baik itu yang ke arah kanan maupun ke arah kiri. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, berapa banyak langkah yang dilakukan si anak tersebut? Ketika kita membahas terkait dengan langkah, berapa banyak langkah, maka yang namanya arah, ya, arah itu ke arah kanan maupun ke arah kiri,
maju, mundur, ke depan, ke belakang, yang namanya arah itu diabaikan. Jadi, yang menjadi fokus dari pertanyaan ini adalah nilainya. Ya, nilai yang telah diketahui dari soal. Jadi kalau pada cerita sebelumnya kan si Dila sama Dito melakukan langkah masing-masing sebanyak 4 langkah. Artinya banyak langkah yang dilakukan si Dila dan Dito masing-masing adalah 4 langkah. Kita kembali kepada soal ini, bahwa si anak sudah melakukan serangkaian lompatan-lompatan yang dimana lompatan-lompatan tersebut tidaklah berkaitan dengan arah apabila kita ingin mengetahui banyak langkah yang dilakukan oleh si anak. Jadi kan tadi diketahui bahwa yang awalnya si anak berada di posisi diam, melompat ke depan 2 langkah. Kemudian melompat lagi 3 langkah. Berarti kan sudah 5 langkah. Selanjutnya si anak melompat lagi 2 langkah. Berarti sudah melakukan 7 langkah. Berikutnya si anak melakukan 1 langkah. 1 langkah lagi dan akhirnya ia melompat 1 langkah lagi. Jadi totalnya ada 9 langkah. Nah, berkaitan dengan arah, yakni si anak melompat ke depan berarti ke arah kanan, kemudian si anak melompat ke belakang berarti ke arah kiri terhadap garis bilangan, maka kita akan menggunakan nilai mutlak untuk mengubah negatif yang awalnya itu negatif menjadi positif. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, yakni berapa banyak langkah yang dilakukan si anak tersebut. Jadi jika kita menemui pertanyaan ini, berarti kan cukup hanya menjawab nilai dari berapa banyak langkah yang sudah dilakukan oleh si anak itu. Jadi tidak memperhatikan arahnya. Nah, jadi kita dapat melihat ya, pergerakan akhir si anak itu kan dari posisi awal adalah negatif 1. Tetapi banyaknya langkah yang dijalani si anak merupakan konsep nilai mutlak. Karena di sini kita hanya menghitung banyak langkah, bukan arahnya. Sehingga banyak langkahnya adalah 9 langkah. Jadi, mau dia ke kiri, ke belakang, atau dia ke depan, ke arah kanan, tetap hasilnya selalu bernilai positif jika yang ditanyakan adalah banyak langkah. Dan inilah yang menjadi dasar kita untuk menerapkan konsep nilai mutlak. Ya, konsep nilai mutlak yang dimana untuk nilai yang bernilai negatif akan selalu bernilai positif, karena untuk konsep nilai mutlak yang diperhatikan adalah nilainya, angkanya, bukan arahnya. Jadi arahnya diabaikan. Artinya, dalam konsep nilai mutlak tidak memperhatikan arahnya, melainkan angka yang diperhatikan dalam nilai mutlak. Sehingga berapapun angkanya, apapun arahnya, selalu bernilai positif. Nah, nilai positif dari suatu bilangan inilah yang disebut dengan nilai mutlak dari bilangan tersebut dan diberi lambang berikut ini. Sehingga nilai mutlak dari 3 sama dengan 3 dan nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Perhatikan tabel berikut ini. Jadi setelah kita melalui serangkaian cerita-cerita sebelumnya terkait dengan mulai dari konsep jarak, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan konsep nilai mutlak dalam konsep jarak, maka di sini akan diberikan beberapa contoh terkait dengan hal tersebut. Jadi untuk bilangan non-negatif, artinya bilangan positif yang apabila digambarkan dalam garis bilangan, berarti kan selalu ke arah kanan. Di sini diambil contoh positif 0, kemudian diubah ke nilai mutlak adalah positif 0. Selanjutnya positif 2, diubah ke nilai mutlak adalah positif 2. Selanjutnya positif 3, diubah ke nilai mutlak adalah positif 3.
Terakhir, positif 5 diubah ke nilai mutlak adalah positif 5. Selanjutnya untuk bilangan negatif yang apabila digambarkan dalam garis bilangan berarti selalu ke arah kiri. Ya, selalu ke arah kiri. Namun apabila dikaitkan dengan nilai mutlak, maka dia akan selalu bernilai positif. Karena kembali lagi kepada konsep jarak, bahwa yang namanya konsep jarak itu kan selalu bernilai positif. Nah, sama halnya dengan nilai mutlak, yang dia mau ke arah manapun, dia selalu bernilai positif. Artinya, yang namanya arah dalam nilai mutlak itu diabaikan. Oke, di sini contohnya adalah negatif 2 diubah ke nilai mutlak menjadi positif 2. Kemudian negatif 3 diubah ke nilai mutlak menjadi positif 3. Berikutnya negatif 4 diubah ke nilai mutlak menjadi positif 4. Dan terakhir, negatif 5 diubah ke nilai mutlak menjadi positif 5. Oke, berdasarkan ketiga cerita tadi, dapatkah kamu menarik suatu kesimpulan tentang pengertian nilai mutlak? Dan jika X adalah variabel pengganti sebarang bilangan real, dapatkah kamu menentukan nilai mutlak dari X tersebut? Oke, sebelum dilanjutkan untuk jawabannya bagaimana terkait dengan kedua pertanyaan ini, kalian bisa mencoba menjawab secara mandiri dengan cara melakukan stop pada video ini. Kemudian ketika kalian sudah mencoba menjawabnya, silahkan dilanjutkan untuk mengetahui jawabannya. Jadi perhatikan bahwa X adalah himpunan bilangan real, ditulisnya adalah sebagai berikut, X anggota bilangan real. Berdasarkan tabel, kita melihat bahwa nilai mutlak dari X adalah bernilai positif atau 0, yang artinya dia adalah non negatif ya. Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Nah, lambang nilai mutlak adalah sebagai berikut ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham terkait dengan konsep nilai mutlak berdasarkan cerita-cerita yang telah kita lalui sebelumnya? Oke, berdasarkan cerita-cerita sebelumnya serta kita sudah mendefinisikan nilai mutlak secara geometris, maka di sini kita akan mendefinisikan nilai mutlak yang lebih diuraikan berdasarkan definisi dari geometris, secara geometris. Oke. Jadi misalkan X bilangan real di mana nilai mutlak X dan didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yakni positif X dan negatif X. Jadi nilai mutlak X sama dengan positif X jika X lebih besar sama dengan 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Definisi di atas dapat diungkapkan dengan kalimat sehari-hari seperti berikut ini. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Berarti kan kalau lawan dari bilangan negatif adalah bilangan positif. Oke. Nah, berdasarkan definisi tersebut diberikan contoh sebagai berikut. Yang pertama, nilai mutlak dari 5 sama dengan 5, karena 5 kan lebih besar sama dengan 0. Jadi 5 adalah bilangan positif. Selanjutnya nilai mutlak dari 1/2 sama dengan 1/2, karena 1/2 lebih besar sama dengan 0. Untuk contoh yang nilai mutlak dari 5 dan nilai mutlak dari 1/2 merupakan nilai mutlak suatu bilangan positif. Artinya nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan untuk contoh yang lainnya, yakni nilai mutlak dari negatif 3/2 sama dengan 3/2. Jadi kan tadi
definisikan bahwa nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Ya kan, berarti lawan dari bilangan negatif adalah positif. Jadi karena negatif 3/2 kurang dari 0, maka negatif 3/2 adalah bilangan negatif. Nah, definisi dari nilai mutlak yang diungkapkan dalam kalimat sehari-hari bahwa nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Selanjutnya, nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Karena negatif 3 kurang dari 0, maka negatif 3 adalah bilangan negatif. Sehingga karena negatif 3 adalah bilangan negatif, maka kita kembali lagi pada definisi nilai mutlak dalam kalimat sehari-hari bahwa nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan itu sendiri. Sehingga untuk contoh dari nilai mutlak negatif 3/2 dan nilai mutlak dari negatif 3, dua-duanya merupakan bilangan negatif, sehingga hasil dari nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Baiklah, agar untuk memperdalam pengetahuan kalian terkait dengan konsep dasar nilai mutlak, maka perhatikan beberapa contoh berikut ini. Kita mulai dari contoh pertama, yakni tentukan nilai mutlak X dikurangi 2 untuk X bilangan real. Nah, dalam menyelesaikan persoalan ini kita akan menggunakan definisi nilai mutlak. Nilai mutlak X dikurangi 2 didefinisikan menjadi dua kemungkinan. Jadi berdasarkan definisi nilai mutlak X ya, terbagi menjadi dua kemungkinan, yakni positif X jika X lebih besar sama dengan 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Maka untuk persoalan ini juga terbagi menjadi dua kemungkinan, yakni kemungkinan pertama adalah X dikurangi 2 dan negatif dari X dikurangi 2. Jadi nilai untuk yang kemungkinan pertama, yakni X dikurangi 2 adalah bilangan itu sendiri, jadi bilangan positif itu sendiri. Ini X dikurangi 2 jika X kurang dari 2 lebih besar sama dengan 0, sesuai dengan definisi kan ya. Nah, kita juga dapat menyederhanakannya dengan cara kedua ruas ditambah 2, agar di ruas kiri hanya menyisakan X, sehingga hasil akhirnya adalah X lebih besar sama dengan 2. Sedangkan untuk kemungkinan kedua, yakni negatif dari X dikurangi 2, kemudian kita sederhanakan menjadi negatif dikali X adalah negatif X, dan negatif dikali negatif 2 hasilnya adalah positif 2, jadi hasilnya adalah negatif X ditambah 2 jika X dikurangi 2 kurang dari 0. Atau kita dapat menyederhanakannya menjadi X lebih besar sama dengan 2 dengan cara kedua ruas ditambah 2. Nah, untuk yang kemungkinan kedua, yakni negatif X ditambah 2, dimana kan di awalnya itu ada ketambahan tanda negatif sesuai dengan definisi dari nilai mutlak X. Menurut definisi nilai mutlak, maka bentuk dari nilai mutlak X dikurangi 2 nilainya sama dengan, untuk kemungkinan pertama adalah X dikurangi 2 jika X lebih besar sama dengan 2, dan untuk kemungkinan kedua yakni negatif X ditambah 2 jika X kurang dari 2. Selanjutnya kita akan menggambarkan hasil dari nilai mutlak X dikurangi 2 pada garis bilangan. Nah, jadi garis bilangan ini bukan hanya cara untuk menunjukkan jarak dari 0, tetapi juga merupakan cara yang baik untuk menunjukkan grafik nilai mutlak atau nilai absolut dari X dikurangi 2 untuk X bilangan real, dimana kita sudah memperoleh hasilnya atau nilainya, yakni X dikurangi 2 jika X lebih besar sama dengan 2 dan negatif X ditambah 2 jika X kurang dari 2. Nah, kita mulai dari kemungkinan pertama, yakni X dikurangi 2 jika X lebih besar sama dengan 2. Kita mulai dari titik 2. Mengapa 2? Karena interval pada nilai untuk nilai mutlak X dikurangi 2 adalah X lebih besar sama dengan 2. Tapi kalau misalnya X lebih besar sama dengan 0, maka mulainya dari titik 0. Namun karena di hasil nilai mutlak X dikurangi 2 adalah X lebih besar sama dengan 2, untuk X dikurangi 2, maka titiknya mulai dari 2. Coba diperhatikan pada interval X lebih besar sama dengan 2, jadi di sini selain ada tanda lebih besar juga ada tanda sama dengan, yang artinya titik 2 termasuk dari interval X lebih besar sama dengan 2. Sehingga titik
yang akan kita buat di titik 2 adalah penuh, jadi termasuk titik tertutup ya, titik tertutup dan arahnya ke kanan ya, karena dia intervalnya X lebih besar sama dengan 2 untuk X dikurangi 2. Sedangkan untuk kemungkinan kedua, yakni negatif X ditambah 2 jika X kurang dari 2. Nah, sama halnya dengan interval X lebih besar sama dengan 2, jadi dimulai dari titik 2. Namun yang membedakannya adalah pada X lebih besar sama dengan 2 terdapat tanda sama dengan. Namun pada X kurang dari 2 tidak ada tanda sama dengan, artinya titik 2 tidak termasuk dari interval X kurang dari 2. Selain itu untuk arahnya jelas dia ke kiri ya, arahnya ke kiri untuk negatif X ditambah 2. Berikutnya contoh 2. Tentukan nilai mutlak dari X dikurangi 3 ditambah 5 untuk X bilangan real. Jadi penyelesaian dari contoh kedua ini sama dengan penyelesaian di contoh pertama, yakni menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, coba perhatikan bahwa yang terdapat lambang nilai mutlak hanya X dikurangi 3. Sedangkan positif 5 tidak ada lambang nilai mutlak, artinya dia tidak perlu menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, karena yang kita definisikan adalah nilai mutlak dari X dikurangi 3, maka akan terdapat dua kemungkinan, yakni X dikurangi 3 dan negatif dari X dikurangi 3. Mengapa saya hanya menyebutkan untuk kemungkinan pertama adalah X dikurangi 3, sedangkan kemungkinan kedua adalah negatif dari X dikurangi 3? Karena yang mempunyai lambang nilai mutlak hanya X dikurangi 3, sedangkan angka 5 tidak ada lambang nilai mutlak, sehingga kita tidak perlu menggunakan definisi nilai mutlak. Oke, kita lanjutkan untuk kemungkinan yang pertama ya. Jadi di sini untuk X dikurangi 3 tanpa adanya tanda atau lambang dari nilai mutlak, maka di sini X dikurangi 3 ditambah 5, hasilnya adalah X ditambah 2. Nah, sesuaikan lagi dengan definisi dari nilai mutlak, yakni untuk intervalnya adalah pada positif X adalah jika X lebih besar sama dengan 0. Kita kembali kepada soal bahwa untuk nilai mutlak X dikurangi 3 dengan X ditambah 2 jika X dikurangi 3 lebih besar sama dengan 0. Atau kita dapat menyederhanakannya dengan cara kedua ruas ditambah 3 agar ruas kirinya hanya menyisakan X. Hasil akhirnya adalah X lebih besar sama dengan 3. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, yakni negatif dari X dikurangi 3 ditambah 5. Jadi kita hitung di mana hasil berikutnya adalah negatif X ditambah 3 ditambah 5. Untuk yang negatif X ini diperoleh dari negatif dikali X, sedangkan yang positif 3 diperoleh dari negatif dikali negatif 3, hasilnya adalah positif 3. Hasil akhirnya adalah negatif X ditambah 8. Nah, kembali lagi ke definisi nilai mutlak, jika X kurang dari 0. Nah, maka di sini adalah jika X dikurangi 3. Jadi menyesuaikan dengan ini, nilai yang berada di dalam lambang nilai mutlak ya, lambang nilai mutlak ini. Kalau di sini X dikurangi 4, maka di sini juga X dikurangi 4. Kalau di sini hanya X aja, maka di sini adalah X gitu. Jadi disesuaikan. Sama ya, pokoknya sama. Nah, jika X dikurangi 3 kurang dari 0, atau kita sederhanakan dengan cara kedua ruas ditambah dengan 3. Hasil akhirnya adalah X kurang dari 3. Jadi, menurut definisi nilai mutlak, bentuk dari nilai mutlak X dikurangi 3 ditambah 5 sama dengan, jadi ada dua kemungkinan, yakni X ditambah 2 jika X lebih besar sama dengan 3. Dan untuk kemungkinan yang kedua, yakni negatif X ditambah 8 jika X kurang dari 3. Berikutnya kita akan menggambarkan hasil dari nilai mutlak X dikurangi 3 ditambah 5 pada garis bilangan. Nah, berhubung di sini ada dua kemungkinan, maka kita lihat bahwa untuk kemungkinan yang pertama, yakni X ditambah 2 jika X lebih besar sama dengan 3. Nah, pada interval X lebih besar sama dengan 3, artinya dimulai dari titik 3.
dan di sini titiknya tertutup karena titik 3 merupakan interval dari X lebih besar sama dengan 3. Dilihat dari interval ini ya, X lebih besar sama dengan 3, tidak hanya lebih besar namun juga ada tanda sama dengan. Artinya 3 termasuk dari interval X lebih besar sama dengan 3. Dan arahnya ke kanan untuk X ditambah 2. Oke, selanjutnya untuk kemungkinan yang kedua, yakni negatif X tambah 8 jika X kurang dari 3, sama, mulainya dari titik 3. Namun dia merupakan titik terbuka, karena 3 tidak termasuk dalam interval X kurang dari 3. Ya, dilihat dari tidak adanya tanda sama dengannya ya, tidak ada tanda sama dengan di interval X kurang dari 3. Dan arahnya ke kiri untuk negatif X ditambah 8. Contoh 3, tentukan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X ditambah 2 untuk X bilangan real. Coba diperhatikan, untuk contoh ketiga ini terdapat lebih dari satu fungsi yang dimutlakkan. Kalau di contoh 2 kan hanya satu, kalau yang di sini ada 2, jadi dua-duanya di sini dimutlakkan, yakni nilai mutlak X dan nilai mutlak X ditambah 2. Sehingga kedua-duanya kita akan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, untuk yang nilai mutlak X sama halnya dengan definisi nilai mutlak. Ya, jadi untuk kemungkinan pertama adalah positif X jika X lebih besar sama dengan 0, dan untuk kemungkinan yang kedua adalah negatif X jika X kurang dari 0. Sama persis dengan definisinya kan? Sedangkan untuk nilai mutlak dari X ditambah 2, sama halnya kita akan menggunakan definisi nilai mutlak, sehingga akan terbagi menjadi dua kemungkinan. Yang pertama, X ditambah 2 dan negatif dari X ditambah 2. Untuk kemungkinan yang pertama, yakni X ditambah 2, artinya nilai bilangan itu sendiri. Jadi nilai ini sendiri yang didefinisikan. X ditambah 2 jika X ditambah 2 lebih besar sama dengan 0. Atau kita dapat menyederhanakannya dengan kedua ruas dikurangi negatif 2. Hasil akhirnya adalah X lebih besar sama dengan negatif 2. Selanjutnya, untuk kemungkinan yang kedua adalah negatif dari X ditambah 2, kemudian hasil akhirnya adalah negatif X dikurangi 2. Ini diperoleh dari, untuk yang negatif X diperoleh dari negatif dikali X sama dengan negatif X, dan untuk yang negatif 2 diperoleh dari negatif dikali positif 2, hasilnya adalah negatif 2. Jika X ditambah 2 kurang dari 0, atau kita dapat menyederhanakannya dengan cara kedua ruas dikurangi dengan negatif 2. Maka hasil akhirnya adalah X kurang dari negatif 2. Jadi untuk yang bagian interval ini dia sama, yakni sama-sama sesuai dengan nilai yang terdapat dalam nilai mutlak ini. Ya, hanya beda di tandanya saja. Untuk kemungkinan yang pertama menggunakan tanda lebih besar sama dengan 0, sedangkan untuk kemungkinan yang kedua menggunakan tanda kurang dari. Jadi, menurut definisi nilai mutlak, bentuk dari nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X ditambah 2 sama dengan, nah pada nilai mutlak X diperoleh dua kemungkinan, yakni positif X. Untuk kemungkinan pertama adalah positif X jika X lebih besar sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua adalah negatif X jika X kurang dari 0. Selanjutnya, untuk nilai mutlak dari X ditambah 2 juga terbagi menjadi dua kemungkinan, yakni X ditambah 2 jika X lebih besar sama dengan negatif 2. Dan untuk kemungkinan yang kedua adalah negatif X dikurangi 2 jika X kurang dari negatif 2. Selanjutnya, untuk hasil dari contoh ketiga, kita akan sajikan dalam garis bilangan berikut ini. Nah, sebagai catatan atau pengingat dari hasil nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X ditambah 2 akan disajikan berikut ini. Nah, seperti pada contoh 1 dan contoh 2, bahwa untuk
penggambaran dari hasil nilai mutlak, maka kita akan mulai dari nilai mutlak X ya pada contoh ketiga. Kita fokuskan untuk penggambaran di hasil nilai mutlak X. Terbagi menjadi dua, yakni positif X jika X lebih besar sama dengan 0. Berarti mulai dari titik 0 ya, dan ke arah kanan. Sedangkan untuk kemungkinan kedua yakni negatif X jika X kurang dari 0, sama ini juga mulai dari titik 0 ke arah kiri. Jadi yang membedakannya selain arah juga terletak pada tandanya. Jadi kan kalau untuk kemungkinan yang pertama, tandanya adalah lebih besar sama dengan, artinya 0, titik 0 ini termasuk pada interval X lebih besar sama dengan 0, sehingga dia merupakan titik yang tertutup. Sedangkan untuk kemungkinan yang kedua, X kurang dari 0, titik 0-nya tidak termasuk dalam interval X kurang dari 0, sehingga titiknya terbuka. Selanjutnya, untuk penggambaran dari hasil nilai mutlak X ditambah 2, untuk yang kemungkinan pertama, X ditambah 2 jika X lebih besar sama dengan negatif 2. Artinya mulai dari titik negatif 2 ke arah kanan ya, ke arah kanan. Selanjutnya, untuk kemungkinan yang kedua adalah negatif X dikurangi 2 jika X kurang dari negatif 2. Sama, ini mulai dari titik negatif 2 ke arah kiri. Jadi sama halnya dengan nilai mutlak X ya. Bedanya itu selain arah juga terletak pada titiknya. Jadi kalau di sini kan titik negatif 2, titik negatif 2 termasuk dalam interval X lebih besar sama dengan negatif 2. Makanya di sini titiknya tertutup. Sedangkan untuk yang X kurang dari negatif 2, di mana negatif 2 tidak termasuk dalam interval X kurang dari negatif 2, sehingga titiknya terbuka. Pada interval X lebih besar sama dengan 0, untuk positif X. Selanjutnya untuk interval X kurang dari 0, negatif X, dan pada interval X lebih besar sama dengan negatif 2 untuk X ditambah 2, dan pada interval X kurang dari negatif 2 untuk negatif X dikurangi 2. Nah, kemudian kita akan mencari irisan dari interval-interval yang telah kita buat di garis bilangan ini. Jadi, hasil irisan untuk interval X lebih besar sama dengan 0, yakni X, dan interval X lebih besar sama dengan negatif 2, yakni X ditambah 2, adalah sebagai berikut. Nah, yang daerah berwarna ungu ini merupakan hasil irisan dari interval X lebih besar sama dengan 0, yakni X, dan interval X lebih besar sama dengan negatif 2, yakni X ditambah 2. Selanjutnya, kita akan mencari hasil irisan untuk interval X kurang dari 0, yakni negatif X, dan interval X lebih besar sama dengan negatif 2, yakni X plus 2. Nah, berikut ini adalah hasil irisannya. Jadi, ini merupakan interval X kurang dari 0. Selanjutnya, kalau yang ini merupakan interval X lebih besar sama dengan negatif 2. Nah, kembali kepada yang sebelumnya. Jadi, kalau yang ini merupakan interval X lebih besar sama dengan 0, dan ini merupakan interval X lebih besar sama dengan negatif 2. Selanjutnya, kita akan mencari hasil irisan untuk interval X kurang dari 0, yakni negatif X, dan interval X kurang dari negatif 2, yakni negatif X dikurangi 2. Berikut ini adalah hasil irisannya. Jadi, ini merupakan interval X kurang dari 0, dan yang ini merupakan interval X kurang dari negatif 2. Jadi sudah mencakupi ya hasil semua irisannya. Jadi semua hasil irisannya sudah mencakupi, maka di sini kita memperoleh 3 bagian interval secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan menghitung hasil irisan dari
masing-masing interval yang telah kita tentukan. Jadi untuk yang pertama adalah interval X lebih besar sama dengan 0, yakni X, dan interval X lebih besar sama dengan negatif 2, yakni X ditambah 2. Nah, maka yang kita lihat bahwa untuk yang bagian pertama berarti kan hanya batasannya sampai sini aja, ya kan? Tapi dia sudah memenuhi interval X lebih besar sama dengan 0 dan sudah memenuhi juga interval X lebih besar sama dengan negatif 2. Jadi ini merupakan hasil irisan antara kedua interval tersebut. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa interval yang ini merupakan nilai dari X ditambah 2. Berikutnya untuk bagian yang kedua. Untuk yang bagian kedua perhatikan interval yang ini dengan yang ini, ya kan? Nah, kalau yang atasnya itu merupakan bagian dari interval X lebih besar sama dengan negatif 2, yakni X plus 2. Sedangkan yang bawahnya merupakan bagian dari interval X kurang dari 0, ya. X kurang dari 0. Nih, ini kan sebenarnya ini kan kelanjutan atau ini kan berhubungan dengan yang seterusnya dari sini, dan ini merupakan bagian dari negatif X, ya kan, yang ini. Nah, dan untuk yang bagian ketiga jelas sekali ya bahwa batasannya kan adalah yang ini. Jelas sekali untuk bagian yang ketiga pada interval X kurang dari 0 yakni negatif X, dan pada interval X kurang dari negatif 2 adalah negatif X dikurangi 2. Maka kita dapat menampilkan 3 bagian berikut ini. Nah, jika X lebih besar sama dengan 0, ini adalah untuk bagian yang pertama. Jika X lebih besar sama dengan 0, maka X ditambah 2, ya kan? Ditambah X sama dengan 2X ditambah 2. Sedangkan untuk bagian yang kedua, di sini kan berada di antara titik 0 dan titik negatif 2. Kalau misalnya berada di antara, berarti kan dia ini kurang dari 0, ya kan? Kurang dari 0 ke arah kiri. Dari titik 0 ke arah kiri, berarti kan X kurang dari 0 kalau ke arah kiri. Kemudian kalau dari titik negatif 2, dia ke arah kanan. Ke arah kanan, sehingga X lebih besar sama dengan negatif 2. Maka kita dapat menuliskannya X kurang dari 0 dan X lebih besar sama dengan negatif 2. Maka kita peroleh hasil irisannya antara kedua interval ini, yakni X ditambah 2 dikurangi X sama dengan 2. Sedangkan untuk bagian yang ketiga, jelas sekali ya bahwa ini kan batasannya di titik negatif 2. Maka X kurang dari negatif 2 karena semuanya ke arah kiri. Sehingga hasilnya adalah, hasil irisan dari kedua interval ini adalah negatif X, ya kan? Kemudian dikurangi 2 dikurangi X, atau dikurangi X dikurangi 2, sama aja. Jadi sama dengan negatif 2X dikurangi 2. Jadi hasil irisan seluruh interval, yakni pada bagian 1, kedua, ketiga, pada nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X ditambah 2 adalah, untuk kemungkinan yang pertama adalah 2X ditambah 2 jika X lebih besar sama dengan 0, dan kemungkinan yang kedua adalah 2 jika X kurang dari 0 dan X lebih besar sama dengan negatif 2, dan yang kemungkinan ketiga adalah negatif 2X dikurangi 2 jika X kurang dari negatif 2. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita telah mempelajari tentang konsep dasar nilai mutlak. Nah, untuk pendefinisian terkait dengan apa sih itu nilai mutlak, maka kita bisa melihat pada kasus atau cerita-cerita atau contoh soal yang telah kita lalui sebelumnya. Jadi secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 ya, pada garis bilangan real. Nah, namun
Tidak sampai situ aja. Jadi, pada definisi nilai mutlak, untuk misalkan X bilangan real, didefinisikan sebagai ada dua kemungkinan, yakni positif X jika X lebih besar sama dengan 0, dimana artinya nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, dan kemungkinan yang kedua adalah negatif X jika X kurang dari 0, artinya nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Nah, selain itu juga dapat dikatakan bahwa nilai mutlak atau disebut juga dengan nilai absolut ya, menggambarkan jarak nomor pada garis bilangan terhadap 0 tanpa mempertimbangkan jumlah dari arah mana nolnya. Jadi tidak memperhatikan arahnya itu diabaikan. Yang diperhatikan adalah nilainya. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian mengerjakan soal-soal latihan untuk memperkaya ilmu kalian terkait dengan konsep dasar nilai mutlak. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang menggambar grafik nilai mutlak, dan materi ini masih termasuk kegiatan pembelajaran pertama. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.